Assalamualaikum Pak Gojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Ngaji Rasul Ya, Pak Gojim. sama-sama Mas Hendra. Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar. Tanggung jawabnya siapa? Membangun sebuah gerakan moderasi beragama ini yang di garda depan sebenarnya siapa, Pak Gojim? Loh, jadi saya juga sampaikan siapa yang bisa memberikan keteladanan dan memberikan istilahnya petunjuk ya dalam moderasi beragama ya para kiai, para ulama, guru-guru. Nah, ini ya kan. Jadi kalau ada ayat terus dibaca, itu kita tidak boleh langsung kita tafsirkan begitu saja. Contohnya misalnya ayat apa gitu? Loh, contohnya banyak. Ya, misalnya contoh konkretnya begini, misalnya di Al-Qur'an itu ada ayat di surat At-Taubah. Ya, dan pancunglah orang-orang kafir itu. Ya kan? Ya, sampai di titik itu. Pancunglah orang-orang kafir. Ya, padahal di situ itu karena ketika perang ya, dan orang kafir yang sudah diajak damai itu tidak bisa. Jadi surat At-Taubah itu riwayatnya sendiri itu perjanjian damai. Tapi terus ternyata pihak yang kafir itu tadi ya itu melanggar perjanjian damai itu. Ya. Nah, maka karena dilanggar, jadi Rasul perintahkan, ya sudah kita perang, mengajarkan kita di damai, ternyata tidak mau damai. Ya. Nah, otomatis perang kan harus punya sikap, pancunglah mereka. Tapi kan ayat itu tidak putus di situ, ya. Kecuali orang-orang yang telah mengikat janji dengan engkau. Nah, jadi dia kafir tapi mengikat janji gitu loh. Aku gak melok-melok loh misalnya. Ya kan kayak gitu. Ya, iku konco itu sing mengingkari itu. Kalau saya sih enggak, saya setia sesuai anu. Nah, jadi yang itu kan enggak boleh. Nah, ini kan bisa menjadi radikal kalau hanya memotong sebuah ayat. Ya kan? Misalnya lagi menerjemahkan surat Al-Anfal ya, surat 8 ayat 17 ya. Di situ kan ayatnya bunyinya begini ya. Sesungguhnya bukan kamu yang membunuh, melainkan Allah. Ya kan? Nah, kalau dipotong seperti itu, akhirnya orang, loh, aku membela Islam kok, jadi bunuh orang itu bukan aku loh. Pada jihad, bom-boman semua. Nah, jadi situ. Maka kita harus lihat, ya, itu kan ketika terjadi komando perang, jangan takut, jangan mundur. Ya gitu loh. Kayak misalnya Indonesia kan ngirimkan tentara ke Timur Tengah misalnya. Anda harus bisa mencegah perdamaian antara Palestina dan Israel misalnya, ya. Terus ternyata yang didamaikan ini kan nggak mau, ya kan, bahkan merangsek mau memerangi. Perangi saja. Kalau toh kamu damaikan itu terbunuh, bukan kamu loh yang bunuh itu. Itu tuh spirit dan motivasi aja. Spirit dan motivasi. Nah, itu perlunya moderasi beragama itu. Nah, kalau di ajaran Jawa sendiri tuh, kira-kira ada nggak semacam kayak kalau di Arab, di Islam gitu kan, sunnah Rasul gitu tuh. Itu ada nggak sih satu tokoh yang kemudian kalau kemudian mau meneladani tokoh ini, kamu mendapatkan apa? Itu tuh ada nggak sih kira-kira kalau ajaran Jawa loh ini? Loh, kalau ajaran Jawa, sebagai orang Jawa itu selalu diajarkan budi pekerti. Budi pekerti. Ya, budi pekerti itu kan bahasa Jawa. Ya, pekerti itu perilaku, perbuatan. Ya, sedangkan budi itu artinya terserahkan. Makanya sebenarnya kita tidak bisa menyebut budi pekertinya buruk, tidak bisa. Tapi kita bisa menyebutnya itu, dia perbuatannya atau pekertinya buruk. Kalau sudah budi pekerti itu ya kemuliaan. Jadi di situ, dan masalah budi pekerti ini dulu diajarkan ya secara sosial. Jadi misalnya
kita ngomong sama orang tua, ya kan, tidak boleh lebih keras dari suaranya orang tua. Nah, itu kan di Jawa juga ada ini kan, kalau kamu berani-berani seperti menantang kepada orang tuamu, kamu kualat. Lah itu kan sama dengan orang Arab. Oh, kamu masuk neraka, poda ngono. Iya, itu kan cuma istilah aja, ya kan. Sehingga anak itu tidak berani berbuat yang dianggap bisa kualat. Ya, kalau masih bisa diterima, tapi kurang baik, orang Jawa mengatakan iku ora elok. Ya. Ora elok itu kan dari kata elok, artinya tidak elok. Ya. Neroko gitu kalau orang Arab gitu ya. Lebih neroko gitu ya. Kalau sudah kualat itu nerakanya sudah Tapi kalau orailo itu ya sama dengan orang yang berbuat jahiliyah lah. Jadi seperti itu. Jadi sama sebenarnya, setiap bangsa itu punya tatanan yang dianggap baik dan mana yang juga dianggap buruk. Nah, ini sebenarnya nggak bisa terus dihilangkan karena Islam sudah masuk gitu, nggak bisa. Esensinya Islam kan akhlakul karimah, ya. Jadi kalau di dalam bahasa hadisnya itu kan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaqi. Aku ini diutus untuk mengutamakan akhlak yang mulia. Ya, jadi bukan menyempurnakan loh, ya, tapi mengutamakan akhlak yang mulia. Jadi yang diutamakan itu akhlak yang mulia. Nah, tentunya batasan akhlak mulia itu esensi. Sedangkan bentuknya ya berbeda antara orang Arab dengan orang kita bentuknya. Ya, jadi orang kita misalnya, kita lewat di depan orang tua, ya harus merunduk. Ya kan? Nah, itu kalau kita tanya, itu mulia tidak? Loh, mulia karena kita ngajarkannya begitu. Tapi orang Arab kan nggak pakai merunduk. Tapi bagi sana, ya itu mulianya sana gitu loh. Jadi itu, tapi esensinya itu tidak melanggar apa yang sudah diajarkan oleh para leluhurnya. Jadi semacam itu. Jadi kita kalau misalnya selalu ya menyampaikan apa yang baik, yang itu ya, terus kita tidak pernah tersinggung, ya akan diikuti orang. Itu mungkin rahasianya Pak Kojim ya, meskipun menjelaskan banyak hal yang sifatnya menurut mainstream ini kontroversial dan lain sebagainya, tapi tenang-tenang aja, aman-aman aja, tidak ya, terima kasih. Itu ya. Wah, keren.